Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fadia dari Roti Buaya yang mewakili 7A. Perkenalkan, nama saya Rapel Messi Sanjaya dari Roti Buaya untuk mewakili 7A. Di sini kita berdua akan mewawancarai seseorang yang berasal dari Betawi tentang Roti Buaya. Misi Ibu. Iya, Assalamualaikum. Maaf, sebelumnya boleh nanya dulu nama sama umur Ibu? Wah, kalau ditanya umur udah banyak Ibu. Bu Emma, panggil aja Nyak. Kan Betawi, panggil Nyak Emma gitu ya. Umur 57 tahun. Kalau boleh tahu, Ibu beneran dari Betawi nih? Ya, asli. Asli orang Betawi. Ya. Oke, saya mau mulai bertanya ya, Bu. Ya. Pertama, ya. Oh ya, pertama saya mau nanya, menurutnya apa sih itu roti buaya? Ya Ibu tuh. Ya, ceritain dulu nih ya. Asal usul roti buaya. Roti buaya itu terinspirasi karena kesetiaannya, ya. Jadi kalau roti buaya itu setia dia, ya. Kalau pasangannya mati, dia nggak bakalan kawin lagi, ya. Juga kalau hilang, misalnya pasangannya hilang, entah pergi kemana gitu, dia nggak bakalan mau kawin lagi atau mencari pengganti, itu nggak mau, ya. Sangat setia. Jika si betinanya itu bertelur, nah yang jaga itu buaya jantan, ya, sampai dia menetas itu buaya jantan setia menemani. Saking setianya, itu yang tadi Ibu katakan, dia nggak akan kawin lagi atau mencari pasangan pengganti, itu nggak akan, ya. Karena itulah sebagai inspirasi adanya roti buaya sebagai simbol, ya. Kalau misalnya orang Belanda, ya, datang ngelamar atau dia mempersembahkan cintanya kepada pasangannya itu dengan memberikan seikat bunga gitu, ya. Nah, orang Betawi juga punya, ya, dengan cara mempersembahkan roti buaya. Dahulunya roti buaya itu ketika mau ngelamar terbuat dari kayu, kemudian dibentuk, lalu diberikan kepada mempelai wanita, itu dipantek di depan rumah, ya, dari kayu. Ada juga dari berarak. Kenal nggak kau berarak? Oh, nggak kenal berarak. Itu pohon kelapa kan ada beraraknya, ya. Kamu kenal sama ketupat kan? Nah, yang dipakai kulit ketupat itu, ya, dari itu dibentuk. Kalau sekarang itu janur, ya. Nah, janur kemudian dibentuk buaya lalu dipersembahkan. Kemudian zaman berubah, semakin berubah. Nah, dilambangkan dari terigu atau dari sejenisnya lah, ya. Kemudian roti buayanya itu dibuat dengan tekstur yang keras. Teksturnya itu amat keras dan bentuknya ada yang 70 cm, ada yang 1 meter, ya. Semakin besar buaya itu semakin bagus, semakin baik, itu menurut kepercayaan masyarakat Betawi, ya. Diberikan satu sepanjang itu, ada yang 70, ada yang 50, ada yang 1 meter, ya. Nah, kemudian dimakan itu keras, ya, dan rasanya tawar. Masih mending kalau ditawar sekarang, ya. Kalau dulu udah keras, tawar, ya, nggak dimakan bisa, tapi keras banget gitu, ya. Nah, itu ada yang ditaruh di dalam lemari atau pajangan. Kalau orang Betawi dulu kan lemarinya itu istilahnya gerobok, ya. Nah, ditaruh di situ sampai lama, kadang sampai busuk itu roti. Jadi nggak dimakan sama sekali, ya, Bu? Dimakan, ada yang dimakan tapi kebuang-buang, mubazir aja, ya, karena memang rasanya yang hambar. Kadang dibuat mainan sama anak-anak, dibuat timpuk kan, dibawa-bawa gitu, habis dipotong-potong dikasihin karena rasanya memang kurang, ya. Nah, kalau sekarang sih roti buaya udah dibentuk dengan tekstur yang halus, yang lembut, ya, dan rasanya ada yang manis. Semakin berkembang dia semakin ada perubahan isinya, ada yang coklat, ada yang apa istilahnya tuh,
kombinasi gitu ya, ada kombinasi dah, ada coklat, ada keju ya. Nah itu bentuknya pun agak beda sedikit, sudah semakin bagus ya, sudah mirip-mirip tapi nggak mirip banget gitu ya. Biasanya diberikan itu satu pasang tapi bawa anak ya. Ada yang satu pasang tapi yang betina itu di belakang, di punggungnya itu ada anak ya, istilahnya kalau gendong kan di samping, kalau di sini apa namanya, gamblok ya. Kamu ngerti gamblok? Iya. Bahkan sekarang itu roti buaya anaknya 2, jadi bapaknya bawa 1, di sini juga di gamblok, si betinanya juga bawa 1. Iya, seperti itu ya. Dan roti buaya dipersembahkan itu karena, kenapa orang kok memilih roti buaya gitu, karena dilambangkan sebagai binatang yang setia itu. Kemudian buaya itu kan kuat ya, buaya itu kuat, besar. Nah itu melambangkan adanya kekuatan dalam rumah tangga. Artinya buaya itu hidup di 2 alam ya. Jadi ada di perairan, kemudian ada di darat, dia hidup. Artinya gini, nah orang Betawi kalau sudah berumah tangga, dia bisa menempatkan diri dimanapun, dia tetap tabah gitu ya, dalam segala situasi apapun dia tetap kuat, dia tetap kokoh ya. Nah kenapa kok orang Betawi tahu kalau buaya itu setia? Kalau dulu kan di Jakarta itu ada semacam sungai, kalau nggak salah ada 13 sungai yang melewati atau mengaliri, juga banyaknya rawa-rawa. Nah buaya itu hidup di rawa-rawa. Bahkan mitosnya buaya itu ada buaya putih ya, buaya putih itu dianggap penjaga ya. Jadi orang-orang Betawi hampir bersahabat dengan buaya. Jadi dia tahu persis banget kalau tentang karakter atau kehidupan si buaya itu, tahu banget dia ya. Makanya dengan kehidupan yang tahu, karena rawa-rawa orang Betawi kan dekat ya, pada saat itu tinggal misalnya dekat rawa, atau dia sering deh memancing itu di rawa. Jadi dan katakanlah bersahabat dengan buaya di kali ya pada saat itu ya. Bahkan diberi makan oleh orang Betawi, itu buayanya dikasih makan gitu, jadi kayak sahabat. Nah jadi persis lah tahu gitu orang Betawi. Jadi di sini roti buayanya itu memaknakan kalau kesetiaan gitu ya Bu. Iya. Dan udah ada inovasi juga yang dari sebelumnya keras sampai jadi lembut dan ada rasanya. Iya, betul. Oke. Kira-kira di sini Rafael mau nanya sesuatu gak? Tidak, cukup itu saja. Oke. Cukup itu saja Bu. Mungkin penjelasannya juga lumayan jelas pertanyaannya. Sekian, saya berterima kasih ya Bu atas wawancaranya. Sekian dari kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.